Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera Bapak Ibu Saudara-saudari, keluarga GPD LSD Magelang dimanapun kita berada. Kembali hari ini kita akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan dalam Renungan 7:9. Firman Tuhan hari ini saya ambil dari 1 Korintus pasal 14 ayat yang keempat. 1 Korintus 14 ayat yang keempat saya akan bacakan, demikian bunyi firman Tuhan. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Tetapi siapa yang bernubuat, membangun jemaat. Renungan firman Tuhan hari ini saya beri tema berkata-kata dengan bahasa roh. Berkata-kata dengan bahasa roh. Berkata-kata dengan bahasa roh ada dua macam. Yang pertama, berkata-kata dengan bahasa roh sebagai tanda dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan yang kedua, berkata-kata dengan bahasa roh sebagai salah satu karunia Roh Kudus. Di dalam firman Tuhan 1 Korintus pasal 12, di sana disebutkan bermacam-macam karunia dari Roh Kudus. Ada karunia berkata-kata dengan hikmat, karunia berkata-kata dengan pengetahuan, karunia iman, karunia kesembuhan, karunia mujizat, karunia bernubuat, karunia membedakan bermacam-macam roh, karunia berkata-kata dalam bahasa roh, dan juga karunia menafsirkan atau mengartikan bahasa roh. Jadi berkata-kata dalam bahasa roh selain sebagai tanda dipenuhi oleh Roh Kudus, ada juga yang berkata-kata dengan bahasa roh sebagai karunia yang diberikan oleh Roh Kudus. Kita akan melihat yang pertama, berkata-kata dengan bahasa roh sebagai tanda dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan ketika berkata-kata dengan bahasa roh sebagai tanda dipenuhi oleh Roh Kudus, maka kata-kata bahasa roh tersebut tidak perlu diartikan, tidak perlu diterjemahkan, tidak perlu ditafsirkan. Dan semua orang percaya, semua orang dalam satu kesempatan boleh dan bisa berkata-kata dengan bahasa roh secara bersama-sama. Itu sebagai tanda dipenuhi oleh Roh Kudus. Kita bisa melihat di dalam peristiwa Hari Pentakosta, di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, di mana semua orang yang berkumpul, mereka berkata-kata dengan bahasa roh. Mereka bersama-sama berkata-kata sebagai tanda dipenuhi oleh Roh Kudus. Kita juga bisa melihat dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-10, di rumah Kornelius, ketika Rasul Petrus diutus Tuhan datang ke rumah Kornelius, memberitakan firman di sana. Maka semua orang percaya yang ada di rumah Kornelius, semua orang yang mendengarkan firman yang disampaikan oleh Rasul Petrus, mereka dipenuhi oleh Roh Kudus dan mereka mulai berkata-kata dengan bahasa roh. Kita juga bisa melihat jemaat yang ada di Efesus di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-19. Ketika Rasul Paulus mengajar mereka tentang Roh Kudus dan mereka dibaptis di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, maka jemaat di Efesus mereka juga dipenuhi oleh Roh Kudus dan berkata-kata dengan bahasa roh. Dan berkata-kata dengan bahasa roh sebagai tanda dipenuhi oleh Roh Kudus tidak perlu diartikan, dan itu merupakan bahasa rahasia antara diri sendiri, diri pribadi dengan Tuhan, sehingga tidak perlu diartikan, tidak perlu ditafsirkan. Dan bahasa roh itu
bertujuan untuk menyampaikan isi hati kita kepada Tuhan, karena sifatnya dari kita kepada Tuhan, maka tidak perlu diartikan dan tidak perlu dimengerti oleh orang lain, sehingga tidak perlu ada yang menafsirkannya. Dan bahasa roh ini dipakai oleh Roh Kudus untuk membantu kita menyampaikan doa-doa kepada Tuhan. Dalam Roma 8 ayat 26 dikatakan, demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, di dalam ayat pokok kita dikatakan bahwa siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Jadi bahasa roh sebagai tanda dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Ketika seseorang berkata-kata dengan bahasa roh, membangun dirinya sendiri, sehingga tidak perlu diartikan, karena orang lain tidak dibangun, tidak perlu ditafsirkan, karena bersifat pribadi antara pribadi tersebut dengan Tuhan. Dan dengan banyak berbahasa roh, doa-doa kita akan semakin bergairah. Dengan banyak berbahasa roh, maka doa-doa kita akan semakin berapi-api, karena dengan berbahasa roh membangun diri kita pribadi, membangun hubungan kita dengan Tuhan, membangun iman kita kepada Tuhan, membangun kerohanian kita dengan Tuhan, membangun persekutuan kita dengan Tuhan, sehingga kita lebih lagi menikmati Tuhan, lebih lagi dekat dengan Tuhan, karena kita bersekutu dengan Tuhan. Yang kedua, bahasa roh sebagai salah satu karunia Roh Kudus. Berkata-kata dengan bahasa roh sebagai salah satu karunia dari Roh Kudus, ini perlu ditafsirkan, perlu diterjemahkan. Karena ketika seseorang berkata-kata dengan bahasa roh sebagai karunia yang diberikan oleh Roh Kudus, itu berarti Tuhan mau berbicara melalui orang tersebut kepada jemaat. Tuhan mau berbicara melalui seseorang kepada jemaat. Sehingga ketika seseorang yang diberi karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, maka perlu diartikan, perlu ditafsirkan. Dan biasanya kalau berbahasa roh sebagai tanda, sebagai karunia dari Roh Kudus, salah satu karunia dari Roh Kudus, ada seseorang juga yang diberi karunia untuk menafsirkannya. Kita bisa membaca di dalam 1 Korintus 14 ayat yang ke-27, saya bacakan, ayat 27. Jika ada yang berkata-kata dengan bahasa roh, biarlah 2 atau sebanyak-banyaknya 3 orang, seorang demi seorang, dan harus ada seorang lain untuk menafsirkannya. Jadi ini sebagai karunia dari Roh Kudus. Berkata-kata dengan bahasa roh sebagai salah satu karunia dari Roh Kudus. Maka di dalam kumpulan jemaat, mereka tidak boleh bersama-sama berkata-kata di dalam bahasa roh. Berbeda dengan sebagai tanda dipenuhi oleh Roh Kudus, karena tidak perlu diartikan, maka mereka boleh bersama-sama berkata-kata dalam bahasa roh. Tetapi ketika sebagai karunia dari Roh Kudus, maka tidak boleh secara bersamaan berkata-kata dengan bahasa roh. Dikatakan satu demi satu, dan paling banyak maksimal 3 orang. Dan itu harus diartikan. Karena Tuhan sedang berbicara melalui orang tersebut kepada jemaat. Jadi harus diartikan. Dan ketika itu sebagai salah satu karunia dari Roh Kudus, maka
Roh Kudus Tuhan pun pasti memberikan karunia kepada seseorang di jemaat tersebut untuk mengartikan kata-kata dari bahasa roh itu. Jadi, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai karunia dari Roh Kudus, ketika seseorang berkata-kata dengan bahasa roh, maka harus ada yang mengartikan, ada yang menafsirkan, karena Tuhan sedang berbicara melalui orang tersebut kepada jemaat yang ada. Berbeda dengan yang pertama, sebagai tanda dipenuhi oleh Roh Kudus, tidak perlu diartikan, sehingga boleh berkata-kata bersama-sama. Dan yang pertama sebagai tanda dipenuhi oleh Roh Kudus itu merupakan dari diri pribadi berkata-kata dengan Tuhan. Dari diri pribadi berkata-kata dengan Tuhan itu tanda dipenuhi Roh Kudus, memuliakan Tuhan, memuji Tuhan dengan kata-kata bahasa roh yang diberikan oleh Roh Kudus itu sendiri. Tetapi sebagai karunia Roh Kudus, maka Tuhan yang berbicara kepada umatnya, sehingga perlu ditafsirkan, perlu diartikan, sehingga jemaat bisa menangkap, bisa mengerti apa yang Tuhan sampaikan. Kalau tidak ada yang menafsirkan, maka jemaat tidak mengerti apa yang sedang Tuhan sampaikan. Puji Tuhan, biarlah kita sebagai umat Tuhan, kita minta selalu penuh dengan Roh Kudus. Kita beri diri kita dipimpin oleh Roh Kudus, dituntun oleh Roh Kudus, karena kita akan semakin dekat dengan Tuhan dan menikmati Tuhan. Kita akan berdoa, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kami bersyukur buat kasih kemurahan-Mu, kami boleh menikmati anugerah-Mu, anugerah keselamatan, bahkan anugerah pencurahan Roh Kudus bagi kami di zaman anugerah ini Tuhan. Biarlah Roh-Mu memenuhi kami, memimpin kami, menuntun kami Tuhan, sehingga kami boleh hidup seturut dengan kehendak-Mu. Biarlah karunia-karunia Roh Kudus juga Tuhan berikan kepada kami pribadi lepas pribadi, sehingga kami boleh saling melengkapi di tengah-tengah pelayanan yang ada Tuhan. Berkati seluruh umat-umat-Mu dimanapun mereka berada. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin.